Assalamualaikum Dusana. Apa kabar Dusana Kasadonya? Kali ini pastinya kita akan kembali membahas seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos seputar Minangkabau. Sebanyak 86 utusan berbagai daerah dan suku bangsa berkumpul di Medan, hadir dari utusan Bangka, Indragiri, Bengkulu, Siak, Bengkalis, Belitung, Jambi, Lampung, Riau, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sabang, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, dan termasuk Minangkabau. Aceh dan Nias menolak mentah-mentah untuk hadir. Para utusan tersebut datang untuk menghadiri acara Muktamar Sumatera yang diadakan Dr. Tengku Mansur, Wali Negara Sumatera Timur. Demikian ditulis Pramudia Ananta Twer dan kawan-kawan dalam buku Kronik Revolusi Indonesia jilid kelima. Peristiwa tersebut menurut Pram terjadi pada 29 Maret 1949. Suprayitno dalam jalan keluar yang buntu Federasi Sumatera sebagai gagasan kaum terpojok yang termuat dalam buku Antara Daerah dan Negara Indonesia tahun 1950-an. Pembongkaran narasi besar integrasi bangsa 2011. Menulis muktamar berlangsung sampai 2 April 1949. Muktamar itu menurut Suprayitno diadakan pas 2 minggu sebelum Komisi 3 Negara KTN berunding. Perundingan tersebut kemudian mengarah pada langkah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia pada Konferensi Meja Bundar pada Agustus 1949 di Den Haag. Pada saat yang sama, Bung Karno dan para pemimpin masih ditahan di Pulau Bangka oleh Belanda. Pada saat yang sama pula, Mr. Syafruddin Prawira Negara masih berada jauh di pelosok Sumatera Barat, mengkoordinasikan perjuangan melalui Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Para pejuang dan tentara ada di Rimba Raya, bergerilya bersama. Medan, Padang, dan kota-kota besar di Sumatera sudah berada dalam kekuasaan Belanda. Bahkan sejak 1947 saat perjanjian Linggarjati ditandatangani, Belanda bahkan sudah menguasai kota-kota di pedalaman saat melakukan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Di kota yang dikuasai Belanda itulah muktamar diadakan dengan aman. Dalam pidato pembukaannya, Tengku Mansur mengatakan perlunya membentuk negara Indonesia Serikat. Namun untuk membentuk negara tersebut, ia menilai suara Sumatera perlu didengar. Ia menginginkan bentuk persatuan Sumatera dalam negara Indonesia Serikat. Mengutip buku Sumatera Utara yang diterbitkan Kementerian Penerangan 1953, Suprayitno menulis isi pidato tersebut. Pertama-tama sekali saja harus mencatat sebagai suatu kenyataan bahwa bahagia yang sebesar daripada bangsa Indonesia berkehendak supaya dalam masa yang sesingkat-singkatnya terbentuk negara Indonesia Serikat yang merdeka berdaulat. Untuk mencapai tujuan politik yang telah disebutkan, yaitu membentuk negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat, maka dapatlah Sumatera sebagai salah satu daripada tiang yang terpenting, tempat gedung Indonesia kelak harus bertumpu, menjalankan peranan yang besar artinya. Tak perlu saya buktikan di sini kepada tuan-tuan bahwa tiang yang terbuat dari batu bercerai-cerai, kurang kekokohannya dan tak dapat dipakai menjadi salah satu topang yang terpenting bagi gedung negara Indonesia Serikat, dan bahwa kita harus berusaha memperoleh semen untuk mengikat batu-batu itu. Lalu pembahasan itu kemudian mengarah kepada perlunya dibentuk Federasi Sumatera yang nantinya akan menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat. Meski juga ditekankan tiap daerah tetap harus diberikan kesempatan untuk menentukan cara pemerintahannya. Namun rencana membuat federasi itu mentah karena banyak delegasi yang hadir tidak punya mandat dari daerah ia dikirim, kecuali negara Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sibolga, Bengkulu, dan Jambi. Sementara daerah lainnya lebih mewakili pribadi-pribadi. Misalnya utusan dari Minangkabau, Sumatera Barat, Datuk Perpatih Baringge, meskipun datang ke muktamar tanpa tujuan dan semata-mata hanya memenuhi undangan Tengku Mansur, namun ia mengusulkan agar Sumatera menjadi sebuah negara
dari negara Indonesia Serikat (NIS). Dengan otonomi yang seluas-luasnya, Sumatera dengan demikian hendaklah bersifat federasi. Rusat Datuk Parpatih Baringge adalah mantan residen kedua Sumatera Barat. Ia hanya menjabat 4 bulan dari November 1945 sampai dengan Maret 1946. Sejarawan Universitas Andalas Gusti Anan mengatakan ketika Datuk Parpatih Baringge terpilih jadi residen, banyak yang menyoalnya karena statusnya sebagai mantan pegawai pemerintah Hindia Belanda. Namun karena pengalamannya di bidang administrasi pemerintahan, itu yang membuat ia terpilih jadi residen dalam 4 bulan. Ia kemudian digantikan Dr. Muhammad Jamil. Mestika Z dan kawan-kawan dalam buku Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945 sampai 1995 menulis Rusat Datuk Parpatih Baringge lahir 1893 adalah satu dari sedikit putra Minangkabau yang memiliki karir tertinggi dalam jajaran pegawai pada masa kolonial Belanda. Pernah menjadi asisten Demang di beberapa tempat, Bangkinang, Buo, Lubuk Sikapiang, Sawah Lunto, dan Padang, dan wakil ketua Minangkabaurat. Juga badan serupa zaman Jepang, Su Sangikai, tulis Mestika. Setelah tak ada lagi residen, Datuk Parpatih Baringge kemudian banyak dikaitkan dengan rencana pendirian negara boneka Belanda di Sumbar. Gusti Anan dalam Kamus Sejarah Minangkabau tahun 2003 menulis, cikal bakal usaha pendirian negara boneka ini telah terlihat sejak tahun 1946 di Padang. Saat itu menurutnya, sebuah perkumpulan yang bernama Persatuan Umum terbentuk. Tujuan organisasi ini menjalin kerjasama antara orang Minangkabau dan Indonesia umumnya dengan Belanda. Umumnya anggota perkumpulan yang diketahui oleh Sidi Nan Putih ini terdiri dari orang-orang yang berada dalam kamp Belanda. Perkumpulan ini sering melakukan hasutan dalam artian menjelek-jelekkan perjuangan RI, tulis Gusti. Untuk keperluan agitasi, menurutnya, Persatuan Umum juga menerbitkan sebuah surat kabar yang diberi nama Suara Umum. Persatuan Umum meleburkan dirinya menjadi Disba, Daerah Istimewa Sumatera Barat. Disba sempat berencana dideklarasi di Padang pada 1947 namun gagal. Disba diketuai oleh Dr. Anas dan sekretarisnya S. Laudin, serta mengambil kota Padang sebagai pusatnya. Disba dibentuk dengan tujuan mendirikan negara boneka seperti yang didirikan di Sumatera Timur, NST, dan Sumatera Selatan, NNS, tulis Gusti. Disba selalu bergerak di wilayah yang dikuasai Belanda. Ketika Belanda menguasai wilayah pedalaman Sumbar, setelah agresi militer II, maka Disba juga memperluas melancarkan gerakannya di Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Di kota-kota ini didirikan BPS dengan anggota sekitar 40 orang. Bersama-sama Disba, BPS membentuk badan yang bernama Gerakan Negara Minangkabau. Gerakan Negara Minangkabau ini dipelopori oleh Datuk Parpatih Baringge dan Mr. Harun Al-Rashid, tulisnya. Jenderal A.H. Nasution dalam buku Sekitar Perang Kemerdekaan 1977 juga menyinggung soal negara boneka Minangkabau tersebut. Belanda merasa sudah cukup kuat untuk memulai politik balkanisasi yang terkenal itu pada bulan Maret 1949, yakni dengan melanjutkan membentuk negara atau daerah istimewa, tulisnya. Menurut Nasution, pada tanggal 17 Maret 1949 di Bukit Tinggi didirikan Panitia Persiapan Pergerakan Pendirian Negara Minangkabau. Panitia ini mencoba mengadakan rapat dengan maksud membentuk gerakan separatis yang bertujuan mendirikan sedikit-sedikitnya daerah istimewa Minangkabau, tulisnya. Gerakan tersebut menurut Nasution dianjurkan dari Padang oleh bekas Sekretaris Dewan Minangkabau dulu, yaitu Dr. Parpatih Baringge dan Mr. Harun Al-Rashid, wakil Kementerian Kehakiman RI untuk Sumatera. Pemukanya yang terkenal kemudian ialah Dr. Anas. Itu artinya kehadiran Datuk Parpatih Baringge memenuhi undangan pembentukan Federasi Sumatera terjadi setelah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Minangkabau, sebagaimana ditulis Nasution. Gusti Anan mengatakan sangat logis bila terjadi koordinasi antara NST dengan tokoh-tokoh penggagas negara Minangkabau seperti Datuk Parpatih Baringge.
Kehadiran Datuk Patpatih Baringek di Medan dan semua kegiatan yang diadakan di kota-kota yang berada di bawah kekuasaan tentara Belanda, menurutnya jelas menandakan hal itu difasilitasi Belanda. Namun menurut Gusti, semua gagasan tersebut mentah karena tak dapat dukungan rakyat. Tokoh-tokoh yang menggagas negara-negara boneka memang umumnya mantan pegawai zaman Belanda. Setelah merdeka, panggung mereka habis tuturnya. Seluruh nagari disumbar saat kejadian tersebut solid mendukung Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah Mr. Syafruddin Prawira Negara. Di bawah Gubernur Militer Sultan Muhammad Rashid, semasa PDRI seluruh wali nagari bahkan berubah nama jadi wali perang, camat menjadi camat militer, dan bupati menjadi bupati militer. Rashid sejak 1947 bahkan sudah mengkonsolidasikan kekuatan di ranah Minang sampai ke level wali nagari. Sejarawan Audra Kahin menyebut tentara Belanda frustasi melihat kenyataan ini. Frustasi Belanda terhadap kegigihan orang Republikan di Sumatera Barat dijumpai pula di beberapa daerah lainnya. Tulisnya dalam Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926 sampai 1998. Ketidaksanggupan Belanda mengatur kekuatan di wilayah yang telah mereka duduki ditambah desakan dunia internasional membuat mereka akhirnya mau berunding dengan pemerintahan Republik Indonesia. Jadi sekian saja informasi singkat yang dapat kami bagikan tentang kandasnya Federasi Sumatera dan negara Minangkabau. Semoga bermanfaat dan konten ini bisa menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi, tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap kita semua bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi.